pada saat kita memberikan insentif untuk tahunan, itu kalau bisa di atas rata-rata industri. Sehingga itu yang akan membuat setiap insan di dalam perusahaan termasuk generasi Z, dia akan terpacu untuk membuat perusahaan kita maju, karena begitu semakin besar keuntungan perusahaan, karyawan juga akan mendapatkan benefit yang lebih besar. Di dalam ruangan ini, berapa kali pernah merubah organisasi? Kalau misalnya dalam 3 bulan terakhir pernah melakukan perubahan organisasi, mungkin bisa boleh diangkat tangan. Tangan kiri apa tangan kanan, Mbak Fira? Oh, tangan kanan ini ya. Jadi kalau misalnya dalam 3 bulan terakhir pernah melakukan perubahan organisasi, boleh angkat tangan kanan. Atau 6 bulan terakhir pernah melakukan perubahan organisasi? Atau enggak pernah melakukan perubahan organisasi? Nah, jadi salah satu untuk bisa menyesuaikan dengan perkembangan, organisasi harus selalu beradaptasi dengan perubahan bisnis. Dan di pengalaman di kami, yang kami lakukan, itu hampir 6 bulan sekali, ataupun bahkan di tempat-tempat tertentu itu 3 bulan melakukan perubahan organisasi. Kenapa? Karena itulah jalan untuk kita bisa mencapai tujuan perusahaan. Karena kalau misalnya organisasi masih 10 tahun lalu dengan kondisi sekarang, itu mungkin tidak relevan lagi. Nah, makanya diperlukan salah satunya adalah adaptif organisasi yang adaptif. Kemudian untuk kinerja, bagaimana kita bisa mencapai bukan hanya pencapaian kinerja sesuai target, tetapi bagaimana kita bisa lebih dari target yang ditetapkan. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan leader-leader yang bisa membawa perubahan. Kemudian, yang saya pengen share di sini satu yang tentang competitive reward, karena ini salah satu yang juga membuat perusahaan kita menjadi lebih sustain. Kalau kita lihat kebutuhan dasar setiap orang, itu pengen diakui atau dihargai atas kontribusinya. Dan inilah juga yang mendasari kami pada ini. Kalau kita lihat, kalau kita lihat di sini, sebetulnya di sini ada 50%. Jadi gini, yang kami praktekkan, seperti yang saya ceritakan di awal bahwa harga batu bara itu sangat fluktuatif, sehingga kami harus berpikir pada saat harga terendah, kami tidak mau melay-off karyawan. Nah, pada saat harga terendah kita masih bisa beroperasi. Pada saat harga paling jelek, kita masih bisa untuk terus beroperasi dan masih bisa buat profit. Nah, yang kami lakukan bahwa antara fix sama variabel itu kami hampir 50%. Jadi kalau misalnya gaji katakanlah bulanannya plus tunjangan hari raya dan lain-lain itu 12 tambah 2, 6, 14 tambah yang lain, ya sekitar 16. Itu yang bulanan diterima dan fix diterima. Tetapi pada saat kinerja bagus, itu bisa jadi 36 kali gaji. Nah, apa artinya?
Jadi pada saat industri lagi di bawah, tentu bonusnya atau insentifnya itu akan berpengaruh. Tetapi dengan fix yang kita berikan karena memang kita maintain tidak terlalu tinggi, sehingga kita masih bisa survive. Nah, tetapi juga pada saat keuntungan perusahaan besar, kita juga jangan menahan dan harus diberikan kepada juga ke karyawan. Karena supaya menyeimbangkan antara pada saat nanti situasi kurang menguntungkan atau profitnya kurang baik, dia juga akan rela bahwa oke, saya hanya terima dari fix, sedangkan variabelnya di bawah. Nah, sehingga bayangin kalau misalnya fixnya sudah mencapai 80%, sehingga kalau nggak mungkin kita akan bisa menurunkan gaji karyawan. Nah, kemudian kalau kompetitif terhadap, ini agak sedikit teknikal ya kayak saya. Jadi kalau kompetitif terhadap industri, kalau untuk fix mungkin nggak apa-apa di bawah rata-rata industri. Katakanlah rata-rata industri ya. Tetapi pada saat kita memberikan insentif untuk tahunan, itu kalau bisa di atas rata-rata industri. Sehingga itu yang akan membuat setiap insan di dalam perusahaan termasuk generasi Z, dia akan terpacu untuk membuat perusahaan kita maju, karena begitu semakin besar keuntungan perusahaan, karyawan juga akan mendapatkan benefit yang lebih besar. Mungkin itu yang bisa saya share, bahwa kalau P50 ini persentile 50 artinya itu di bawah rata-rata industri. Kalau P75 persentile 75 itu di atas industri, di 75 persentile industri. Kalau misalnya di P90 itu lebih bagus. Sehingga nanti setiap karyawan dalam perusahaan itu akan terpacu untuk mencapai profit perusahaan lebih tinggi. Sehingga seperti yang saya katakan tadi, bahwa perusahaan itu perlu tumbuh, perlu profit, karena kalau tidak ada profit, nggak ada yang bisa dibagi dengan karyawan. Karena kalau kita balik, karyawan sejahtera dulu, oke, naik gaji besar, fix, gede, tapi besok bangkrut. Nah, jadi inilah yang salah satu yang bisa kita praktekkan supaya perusahaan tumbuh berkesinambungan dan karyawan juga ikut menikmati. Mungkin itu. Oke, Itu Keisha. tadi kita ada bahas tentang fluktuasi ya Pak ya. Jadi I have one more question nih. Ini relate to perusahaan. Jadi gimana sih cara perusahaan dapat merekrut karyawan dalam menghadapi fluktuasi dan situasi pasar yang tidak menentu? Oke, kami juga punya, ini bangun lagi ya, biar kami juga punya pengalaman. Bukit Asam dulu itu karyawannya 5.000 orang. 5.000 orang itu dengan produksi nggak sampai 10 juta ton batu bara. Sekarang produksi 30 juta ton per tahun, karyawannya 1.600. Jadi dari 5.000, 3.600. Ternyata itu karyawan tetap ya. Makanya terkait dengan yang Keisha tanya, sebetulnya yang kami praktekkan itu ada 4 cara atau 4 kebijakan dalam pemenuhan organisasi. Kalau kami sebutnya itu 4B. 4B yang pertama adalah buy. Itu buy artinya kita karyawan tetap. Itu karyawan tetap. Kemudian yang berikutnya adalah borrow. Borrow itu bisa dengan konsultan. Jadi untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya temporer dan butuh, atau misalnya business development, atau butuh buat studi kelayakan, kalau kita meng-hire sendiri itu akan cukup mahal. Karena untuk mempekerjakan orang-orang seperti Keisha, itu pasti mahal karena dengan pengalaman yang begitu gede, keahliannya yang begitu besar. Kemudian kalau kita mempertahankan dalam waktu lama, itu kan biaya gede. Tetapi
dengan kita meng-engage konsultan atau dengan boro, apakah boronya boro sebulan, 3 bulan, atau 4 bulan, kita optimalkan di waktu tersebut. Itu yang kedua, boro. Yang ketiga, yang lebih sustain sebetulnya itu membuild. Jadi kapabilitas itu kita kita develop ya dengan talent management, nah yang terakhir itu board. Board itu ada 2, mau pakai mesin. Kalau di dunia hospitality kelihatannya sekarang kan juga sudah mulai diperkenalkan bagaimana melayani tamu dengan menggunakan robot. Nah, tetapi selain robot ini juga bisa kita artikan outsource. Jadi outsource untuk pekerjaan-pekerjaan rutin, kemudian pekerjaan-pekerjaan yang barangkali bisa kita serahkan perusahaan lain yang mengerjakan. Nah, itu keseimbangan antara 4B ini yang menentukan bagaimana kita bisa beroperasi dalam ekonomi yang tidak menentu. Sehingga nanti sebetulnya saya pengen lanjutin, tapi karena udah ditunjukin 0 waktu. Iya, sudah time. Kita bisa buka Menti nih, udah ada yang memberikan pertanyaan. Oke, boleh dong di show slide-nya. Oke, jadi ada 4B tadi ya, buy, borrow, build, and bought. Oke, there are several questions. Nah, yang menarik, saya coba lihat yang ini ya. Seberapa penting pengaruh education background, experience untuk mencapai tujuan perusahaan. Untuk mencapai tujuan perusahaan. Oke, boleh banget Pak. Pengalaman di kami dalam mengelola mining industry, tingkat pendidikan sama pengalaman, ini kami hanya pakai pada saat proses rekrut. Betul-betul hanya kami pakai pada saat proses rekrut. Setelah itu, kita melihat dia punya kompetensi, kapabilitas di mana yang terjadi, karena setiap orang di dalam perusahaan itu, dia kan punya juga keinginan belajar, kemudian keinginan untuk terus berkembang, dan dia melihat pada saat kesempatan yang ada, dia terus berkembang. Sehingga kami sangat percaya bahwa dengan sertifikasi kompetensi yang nanti Pak Yunus juga akan memperkenalkan lebih dalam, kami sangat percaya itu bahwa kompetensi yang dimiliki, kapabilitas yang dimiliki itulah yang akan menjadi penting kami melaksanakan. Kalau Bapak Ibu lihat tadi, perjalanan karir saya pernah pegang IT Bukit Asam. Saya pernah juga pegang corporate strateginya Bukit Asam. Saya pernah pegang keuangan. Nah, background saya nggak seperti itu. Background saya listrik. Nah, itu juga sangat relevan, makanya saya tadi jawaban dengan seberapa penting education background education. ya. Jadi education penting untuk menentukan pada saat awal. Setelah itu terserah Anda. Gitu. That is where the people they will grow there ya. Oke. Oke. Masih ada satu pertanyaan lagi. One more question, which one? Nah, kompetensi HR yang dibutuhkan ini yang berat nih pertanyaannya nih. Kompetensi HR yang dibutuhkan untuk mendukung sustainability. Sebetulnya yang kompetensi HR yang paling dibutuhkan itu adalah apa Pak Yunus ya? Yang paling dipentingkan itu adalah adaptability. Karena bayangin HR masih pengen bergerak sesuai HR-nya, padahal bisnisnya udah mau kemana. Jadi kalau dilihat di salah satu slide yang saya tadi itu ada namanya HR function, adaptive HR function atau agile HR function. Jadi salah satu kompetensi utama, selain kompetensi teknis ya, kompetensi teknis HR itu wajib, yang 9 cluster itu wajib. 9 cluster mulai dari HR strategik, kemudian rekrutmen dan lain-lain sampai dengan himbawan industrial itu kompetensi HR yang wajib dimiliki, apalagi sekarang sudah ada sertifikasi wajib bagi HR. Tetapi yang paling penting juga adalah kita bagaimana membawa
fungsi HR itu bisa beradaptasi dengan kebutuhan perusahaan. Dan HR function itu harus bisa berkomunikasi dan diajak dalam forum manajemen untuk pengambilan keputusan di perusahaan. Bayangin misalnya gini, perusahaan ini mau akuisisi perusahaan lain. Dan perusahaan lain itu beda kompetensinya dengan yang kita miliki saat ini. Terus HR-nya itu nggak diajak. Atau HR itu nggak bisa untuk berpartisipasi dalam proses itu. Bayangin apa yang terjadi pada saat proses setelah diakuisisi. Nanti akuisisi itu nggak akan mulus, karena yang mempersiapkan orang untuk mengeran perusahaan baru, itu pasti orang-orang HR yang mempersiapkan. Nah jadi itu menjawab yang tadi. So back again, the keyword of sustainability in HR itu adalah bisa adapting ya Pak ya. Oke deh, for today's session yang talk show kedua, we have reached in the end. Nanti kita bisa bincang-bincang lagi Pak. Thank you so much buat Pak Hatta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.